Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Para sahabat dimanapun sedang berada, pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berbagi wawasan tentang sedikit apa yang sudah kami tahu. Pada kesempatan ini judulnya adalah, wajibkah kita untuk masuk dalam tarekat? Sahabat, manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan Allahu Subhanahu wa ta'ala, dan manusia pula yang sudah berjanji mau menanggung amanah dari Allah waktu dalam kandungan, waktu zaman ajali. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, itulah yang terucap oleh roh manusia waktu itu. Dan manusia sebenarnya merupakan rahasia Allah itu sendiri. Dalam penciptaannya, Allah menjadikan manusia atas dua perkara, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani atau yang kita kenal sebagai jasad, badan kasar yang terlihat zahirnya. Dan rohani adalah dalamnya, hatinya, nyawanya atau rohnya. Maka hal ini sangat sesuai dengan pengajaran dalam agama, yaitu ada pengajaran tentang syariat, ada pengajaran tentang hakikat. Saudara dan sahabatku, antara ilmu jasad, ilmu jasmani atau ilmu syariat ini dan yang satunya ilmu rohani atau ilmu hati, itu semua bisa dan wajib kita pelajari. Adapun tentang ilmu syariat, kita semua sudah paham karena memang sudah dikenalkan sejak kecil. Sedang untuk ilmu rohani itu sendiri atau ilmu hati, ilmu daging, ilmu yang sejatinya harus dipelajari adalah ilmu yang rohani ini. Karena ilmu inilah yang akhirnya mampu mengantarkan kita untuk murabbi. Ilmu akal yang sudah kita pelajari dari kecil dan sampai sekarang kok masih kita pelajari, apakah masih kurang juga? Saudaraku, ilmu rohanilah yang sesungguhnya penting untuk kita kerjakan, untuk kita pelajari, untuk kita bahas. Karena melalui ilmu rohanilah kita bisa beribadah. Karena kita paham sesungguhnya peribadatan itu yang membutuhkan adalah rohaniah kita. Tapi mengapa kebanyakan para ulama, para pendakwah seolah merahasiakannya? Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh diungkap sembarangan. Nah, inilah yang mungkin menjadi PR bagi kita. Mengapa dirahasiakan?
yang jelas sangat dibutuhkan ini. Ini jelas karo menurut pandangan kami karena mereka kurang perbendaharaannya untuk bisa menjelaskan tentang ilmu yang satu ini, sehingga ditakutkan ada salah paham, salah tafsir, sehingga malah menimbulkan kesyirikan dan sebagainya. Sesungguhnya sahabat, ilmu roh ini adalah ilmu yang terdiri dari lapisan-lapisan balutan cahaya-cahaya yang terdiri dari balutan rohani, yang bagian itu tidak dapat dilihat tetapi bisa dirasa oleh kita akan wujudnya. Karena memang sejatinya semua itu nyata yang ada kesan pada hati kita sebagai perwujudannya. Ilmu rohani ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang gaib, sehingga banyak yang merahasiakannya. Jika kita sadar sesungguhnya tugas utama rohani adalah untuk menghidupkan, yaitu menghidupkan jasad melalui rangkaian jantung kita. Rohaniah lah yang menyebabkan jantung kita berdetak, berfungsi sebagai manusia. Rohaniah juga yang menyampaikan hak-hak Allah kepada jasad, sebagai perwujudannya adalah dalam sifat ma'aninya Allah kepada kita yang kemudian dikenal sebagai sifat wajib 20 itu. Sahabat, rohani adalah esensi yang menghidupkan jasad, seperti listrik yang menggerakkan mesin. Roh adalah pancaran cahayanya yang halus, lapis demi lapis, untuk menyelimuti keberadaan jasad kita, untuk menyampaikan hak-hak Allah melalui detak jantung dan napas kehidupan ini. Sebagai contoh, saat jantung kita bekerja atau berdetak, itu adalah rohani yang bekerja. Ketika kesadaran menyentuh cinta yang tanpa pamrih dan tanpa batas, itulah pantulan sifat ma'ani dari Allah untuk diri kita. Sahabat, roh itu menghidupkan, menyadarkan bahwa kita adalah ciptaan yang membawa pesan untuk semesta. Jadi sesungguhnya ilmu roh ini sangatlah penting untuk dipelajari, karena sesungguhnya melalui ilmu inilah diri kita yang relatif ini akan bisa berhubungan dengan Allahu Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin ilmu ini tidak penting untuk dipelajari? Maka saudaraku, mulai sekarang, mulailah sadar, mulailah untuk berintrospeksi diri, menyadari tentang pentingnya ilmu ini, sehingga tidak menyesal di kemudian hari. Mulailah dengan belajar tarekat, karena ilmu rohani ini bisa kita mulai melalui belajar tarekat. Masuklah dalam majelis zikir tarekat yang muktabaroh sesuai dengan pilihan kalian. Banyak sekali bertebaran tarekat-tarekat muktabaroh, namun saran saya, pilihlah salah satu di antara mereka yang benar-benar kredibel. Ini yang penting juga untuk menjadi
pilihan. Karena banyak itu pasti ada salah satu yang nomor satu, yang paling baik di antara yang banyak. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Mulailah bertarikat. Salam sejahtera untuk semua.